Warga, radang amandel disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman. Meski tidak mematikan, radang amandel nyatanya dapat berbahaya jika salah ditangani. Warga harus tahu, kalau soal mematikan, penyakit jantung jauh lebih berbahaya. Penyakit jantung cuma menyerang orang berusia lanjut aja? Salah besar ya warga. Nyatanya 20% dari penderita penyakit jantung berusia kurang dari 40 tahun. What? Yap, penyakit jantung yang dulu identik dengan kaum lansia bisa juga dialami anak-anak muda. Penyakit jantung bahkan berada di posisi teratas sebagai penyakit paling mematikan versi WHO. Kalau di Indonesia, penyakit jantung memang bukan penyebab kematian teratas. Tapi coba kita tanya ke warga deh, seberapa aware sih soal penyakit jantung? Ya biasanya denyutnya kencang, cepat, kemudian kadang sering terkejut. Terus nanti bisa juga ada hubungannya dengan stroke kali ya? Ada dua ya, koroner, bawaan maupun penyakit jantung karena kita dapat setelah kita berumur gitu ya. Biasanya sih diderita bisa karena keturunan atau bisa karena memang dia ada penyakit gitu. Wah, pada lulus nih pengetahuan soal penyakit jantungnya. Ada penyakit jantung yang udah dari sononya alias bawaan lahir. Ada juga penyakit jantung yang dialami seseorang gara-gara gaya hidup. Yang paling sering sih merokok, pola makan yang tidak sehat, dan gak pernah olahraga. Karena gaya hidup gak sehat kayak gitulah yang membuat pembuluh darah di jantung tersumbat. Mulai dari penyakit jantung bawaan itu sudah ada penyakit jantung sejak lahir. Ada juga penyakit jantung yang degeneratif seperti penyumbatan pembuluh darah jantung. Itu awalnya bagus pembuluh darahnya, normal-normal saja. Seiring dengan usia, karena ada darah tinggi yang gak terkontrol, kencing manis, merokok, dan lain-lain, pembuluh darah jantungnya rusak, terjadi sumbatan. Itu yang mungkin sering dicari tahu orang, sering dikhawatirkan, paling dikhawatirkan orang adalah penyumbatan dari pembuluh darah jantungnya. Kebayangkan warga, jantung yang seharusnya bisa lancar mengalirkan darah, tiba-tiba tersumbat. Saat aliran darah tersumbat, itulah yang menyebabkan rasa nyeri di dada, bahkan gak jarang jantung tiba-tiba berhenti mendadak. Nah, kadang-kadang itu orang sering menyepelekan keluhan atau gejala. Kadang-kadang sakit dada atau sesek, nggak apa-apa, ini udah biasa gitu ya. Nah, itu yang sering miss. Kadang-kadang mereka punya faktor resikonya, dia darah tinggi, dia kencing manis, dia merokok, jarang berolahraga. Kemudian ada keluhan, ada gejala sakit dada, dia abaikan, lama-lama sakit dadanya makin sering, kemudian serangan jantung masuk UGD. Itu yang bahaya. Jadi, apapun keluhannya, baik ringan, baik berat, itu apalagi berat ya, kalau ada gejala, ada keluhan, terutama nyeri dada, atau sesak nafas, atau bahkan mudah capek, itu sebaiknya diperiksakan ke dokter Anda. Dan kalau dokter Anda menyarankan untuk berobat jantung, dilanjutkan dengan pemeriksaan jantung. Ada kalanya, gejala penyakit jantung dianggap sepele. Padahal jika dibiarkan tanpa pemeriksaan ke dokter dan pengobatan, akibatnya bisa fatal. Setiap keluhan meski tampak ringan bisa menjadi isyarat dini dari sesuatu yang lebih serius. Penanganan penyakit jantung pun terbilang tidak murah. Operasi dan pemasangan ring jantung bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi biaya perawatan yang menguras kantong dan tenaga. Penanganan penyakit jantung tak hanya menguji fisik, tapi juga emosi dan mental. Christian misalnya yang sudah menjalani berbagai pengobatan dan perawatan untuk penyakit jantung yang dideritanya. Meski penuh tantangan, penanganan penyakit jantung tetap dijalani demi menyambung harapan hidup. Iya, memang sesudah diagnosa di sini bahwa memang penyempitannya itu memang sudah agak lumayan parah ya, sehingga saya waktu itu terpaksa harus di ring. Tahap pertama 2 ring, dan sudah 3 bulan lagi itu pasang 3 ring. Dengan demikian saya langsung merasa bahwa betul-betul agak lega, dan sekarang saya sudah boleh dikatakan fit dan terutama harus menurunkan berat badan. Penyakit jantung bukan tidak mungkin dicegah,
Aktif bergerak menjadi salah satu kunci untuk menjaga kesehatan jantung. Senam ini dirancang khusus untuk memperkuat otot jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan membantu membakar kalori. Mulai dari peregangan yang membantu elastisitas pembuluh darah, rotasi yang meningkatkan kelenturan tubuh, hingga aerobik ringan yang meningkatkan detak jantung. Senam jantung sehat juga memperhatikan ritme dan intensitas. Senam dimulai dengan intensitas perlahan agar jantung terbiasa dengan beban dan tak mudah lelah. Warga harus tahu, senam ini bisa diikuti oleh siapa saja. Nggak cuma untuk lansia, tapi juga bisa dipraktekkan anak-anak muda. Selain untuk kesehatan, senam jantung sehat ini juga menjadi momen relaksasi dan meditasi. Gerakan tubuh nggak cuma bikin badan kita bugar, tapi juga bikin jantung kita happy. Kalau bingung mau mulai dari mana, warga bisa mencoba senam khusus yang dirancang untuk jantung kita. Jadi saya mengikuti anjuran dokter untuk selalu melaksanakan olahraga rutin, ya. Terus kemudian menjaga pola makan, jangan sampai makan makanan yang berkolesterol, bersantan-santan, itu sudah saya hindarin semua. Selain rutin berolahraga, menjaga pola makan wajib dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung ya warga. Pertama, pola makan ya. Awalnya kita makannya sembarangan amburadul gitu ya, apa aja sembarang dimakan. Tapi pada akhirnya saya mencoba merubah pola makan. Yang dulunya kita makan santan, yang ada santan-santannya itu sudah nggak pernah lagi. Minyaknya juga diganti dengan minyak jagung yang rendah kalori. Ya, setiap hari kita usahakan untuk olahraga. Nggak harus mahal, yang penting bergizi. Misalnya, ikan patin yang kaya kandungan asam lemak omega 3 yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol di pembuluh darah. Selain konsumsi obat, itu saya menjaga pola makan, pola hidup sehat, olahraga. Kalau bisa olahraga dianjurkan kalau 1 minggu sekali gitu, selain minum obat itu. Dan hasilnya alhamdulillah sekarang sudah membaik. Terus makanan dijaga, istirahat juga dijaga. Alhamdulillah sampai saat ini kita dalam keadaan fresh, semangat hidup untuk sehat. Sehat, sehat.